Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin ya Rabbi. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب. Pada sehat Bu? Alhamdulillah. Kalau sakit nggak datang. Saya doain ibu-ibu sehat terus. Pulang dari sini makin disayang suami. Syukur-syukur besok dibawa ke toko emas. Ngapain Ustaz dibawa ke toko emas? Mudah-mudahan dibeliin emas. Tangan kanan 10 gram. Amin apa Bu? Tangan kiri 10 gram. Antingnya 800 gram. Beliau ketawa kok. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Yang punya tangan diangkat tangannya, jawab amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap para ulama, para kiai yang mohon maaf nggak saya sebutin namanya dikarenakan nggak ada catatannya. Mau nyebutin nggak kenal ongkoh saya. Jadi kalau kata orang Cikarang mah ongkoh-ongkoh ya. Pok, ongkoh-ongkoh ya. Kita doain guru-guru kita biar pada sehat, panjang umur, dan khususnya kepada seluruh dan segenap para hadirin hadirat
kaum muslimin dan muslimat, dan yang terlebih khusus kepada Ketua MUI Jabatan Tanah Sareal Ustadz Malik Rahman, dan tokoh ulama Kiai Haji Hidayatullah, Pak Camat, Pak Lurah, RT ada RT? RT ada? Kita doain RT yang hadir malam ini tahun depan jadi lurah di Papua. Jauhan ya. Kita doain semua yang hadir pada kesempatan malam ini, tim hadroh, MC kita, Babak, dan seluruh segenap jamaah. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Bu, dulu waktu Nabi habis di Isra dan Mi'rajkan sama dulu pada kumpul. Nabi di Isra dan Mi'rajkan pada malam Senin, dan pendapat yang lebih masyhur pada malam 27 Rajab, di usia Nabi yang ke-51 tahun, yang mana Nabi berangkat pada malam hari, pulang lagi sebelum subuh. Malam ini kita kumpul, dulu juga pagi-pagi orang pada kumpul setelah Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Setelah Nabi di Isra dan Mi'rajkan, pagi-pagi Nabi duduk termenung di depan rumahnya. Murung mukanya Nabi, galau mukanya Nabi. Tahu galau? Lo yang biasa isi ulang, galau ketemunya. Nabi khawatir, ini amanah yang harus disampaikan kepada umat. Kenapa Nabi khawatir? Kalau ini peristiwa diceritain sama orang di sekitar Mekah, orang nggak percaya, ujung-ujungnya yang Islam pada jadi murtad. Sedih Nabi. Makanya saya sampaikan malam ini kita kumpul dalam rangka memperingati, memuliakan, mengagungkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sama dulu juga habis Nabi di Isra dan Mi'raj kan pada kumpul kayak begini. Cuman bedanya kita malam hari ini sama dulu setelah Nabi di Isra dan Mi'raj kan, kalau kita malam ini memperingati, memuliakan, mengagungkan Isra dan Mi'raj, kalau dulu orang bukan mengagungkan, bukan mempercayai dan mengimani Isra dan Mi'raj, melainkan dulu masyarakat Mekah justru malah ngejek Nabi, ngebully Nabi. Kalau kata orang Betawi mah iloh. Iloh tahu? Abo semalam berangkat ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, subuh, sebelum subuh udah nyampe lagi ke Mekah. Kalau pakai akal dan logika nggak nyampe. Kenapa? Karena akal kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar ini. Dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kendaraan. Dulu cuman ada onta. Naik onta dari Mekah ke Palestina, jarak tempuhnya sebulan. Pergi pulang jadi 2 bulan. Kalau orang Arab bilangnya pergi pulang Pak. Kalau kita biasanya pulang pergi ya.
Orang Arab nyebutnya zahab wa iyad, pergi pulang. Kalau kita kan pulang pergi, belum pergi udah pulang, bener nggak? Kalau dulu nyebutnya pergi pulang, kalau kita nyebutnya biasanya pulang pergi. Lah belum pergi udah pulang. Pergi pulang 2 bulan naik onta. Nabi berangkat malam, sebelum subuh udah sampai lagi ke Mekah. Kalau pakai akal nggak nyambung, nggak nyampe. Karena peristiwa ini peristiwa besar, saking besarnya peristiwa Isra dan Mi'raj sampai-sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wah, orang nggak pada percaya. Ada sahabat ngomong, ya Rasul, kalau seandainya kamu ini nabi terakhir, sering dapat wahyu, wah itu masih wajar, saya masih percaya. Saya ini orang yang paling sering ke Baitul Maqdis. Ini kata sahabat, kalau nggak salah namanya Mut'im bin Adi. Saya ini sering ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Pergi sebulan, pulang sebulan, jadi 2 bulan. Kalau seandainya engkau semalam berangkat, sebelum subuh udah sampai lagi di Mekah, saya nggak percaya ya Rasul. Jadi banyak yang nggak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang mau saya sampaikan? Beruntunglah kita pada malam hari ini hadir dalam rangka bukan tidak mempercayai Isra dan Mi'raj, bukan mengejek peristiwa Isra dan Mi'raj, akan tetapi hadir dan kumpulnya kita pada malam hari ini dalam rangka memuliakan, mempercayai, mengimani peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kalau begitu saya mau tanya, kira-kira Nabi malam ini girang apa kagak Pak? Kurang kenceng jawabnya, girang apa enggak? Senang apa kagak? Alhamdulillah. Maka zaman sekarang dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita bisa ambil hikmah bagaimana kemudian iman kita tingkatkan. Karena yang namanya iman itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Mantapkan keimanan kita. Apa-apa tuh kalau ada yang nyampe ke kita, khususnya urusan syariat agama, terima dulu pakai iman. Tapi anak muda zaman sekarang, mohon maaf, akal dulu yang diduluin. Yang nyambung sama akalnya dia ikutin, yang gak nyambung sama akalnya gak dia ikutin. Apalagi zaman sekarang orang ngaji bukan lagi sama guru, tapi orang zaman sekarang khususnya anak-anak muda ngajinya udah sama Syekh Google. Tahu Syekh Google? Akhirnya dia tafsirin mentah-mentah, menurut akal dia nggak nyambung, nggak diikutin. Tapi menurut akalnya nyambung, baru diikutin. Dan survei membuktikan anak-anak kita, jangankan yang masih ABG, yang masih pada kecil, jawab yang kompak. Kira-kira tuh anak-anak kita lebih banyak megang Al-Quran apa handphone? Banyakan megang Al-Quran apa HP? Mau makan megang, selesai makan megang, mau tidur bangun tidur, sama emaknya sih, sama pada main TikTok. Itu anak muda. Ada orang yang ngomong, Pak Ustadz, saya kan ngirimin Fatihah buat teman saya yang udah mati, itu kira-kira Fatihah saya sampai apa kagak Pak Ustadz? Saya tanya balik, emang kapan lu ngirimin Fatihahnya? Kemarin Pak Ustadz saya kirimin Fatihah buat teman saya yang udah mati. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Kagak Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang?
Berarti kalau kagak balik-balik nyampe. Tuh kalau pakai akal tuh, bu, tuh. Zaman sekarang. Maka mantapkan keimanan ketakwaan kita, khususnya untuk anak-anak kita, dimulai dari diri kita orang tua. Anak mengikuti, anak bagaimana orang tua, anak bagaimana bapak. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Bapaknya doyan ngaji, anak doyan ngaji. Emaknya doyan ngaji, anak doyan ngaji. Di sini ada pengajian, Pak. Ada pengajian, Pak. Ada, Bu. Pengajian ada. Kalau pengajian segini banyaknya ini yang hadir. Hah? Enggak. Mudah-mudahan selesai Isra Mi'raj yang kemarin belum doyan ngaji, mudah-mudahan kelar Mi'raj biar doyan ngaji. Biarin kok kalau ada temen baru doyan ngaji, antepin. Namanya dia orang baru doyan. Kadang-kadang pakai dikatain, lah tumben lo ngaji. Besok dia purik atuh. Antepin aja, namanya orang baru doyan. Mau ngerti, mau kagak kayak ikutin aja udah guru. Guru bawa kitab, kita ngikut bawa kitab. Guru buka, kita buka. Guru kebet, lah kita kebet. Guru tutup, lah kita tutup. Ngerti apa kagak? Mau ngerti mau kagak ke orang duduk di pengajian, insya Allah pahala dapat, dosa diangkat. Amin ngapa Pak? Amin. Ya Allah, amin ya pakai disuruh. Sebab kalau mau kita kumpulin dosa, banyakkan dosa sama pahala. Kalau mau dikumpulin nih dosa kita, enggak muat ini tempat buat kumpulin dosa kita doang. Dosa sama tetangga, sama temen, sama saudara. Tetangga beli kulkas kita yang kedinginan. Tetangga beli motor kita yang kepanasan. Iri, ya Bu? Biarin aja, kalau dia ada yang maju, saudara ada yang maju, tetangga ada yang maju, emang udah rezeki dia. Rezeki mah udah ketaker, nggak bakal ketuker. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rizki itu sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Maka dengan itu nggak boleh hasut, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Jreng-jreng. Harusnya begitu apa kok? Bener Bu? Bener Bu? Rezeki beda-beda. Bu? Bu? Rezeki beda-beda. Rezeki beda-beda. Ustadz sama ustadz kan rezekinya beda-beda Bu. Ustadz sama ustadz rezekinya beda. Ustadz Nawawi sama Ustadz Somad beda rezekinya. Dan sama-sama ustadz. Ustadz Somad ceramah, Ustadz Nawawi juga sebelum ceramah ngucapin salam. Cuman salamnya Ustadz Somad sama Ustadz Nawawi beda rezekinya. Coba kalau Ustadz Somad begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 20 juta. Ustadz Nawawi juga bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu berapa di sini. Belum kelihatan hilalnya.
rezeki beda biarpun sama-sama kori sama kori beda rezekinya Bu. Ada kori di sini tadi. Kiai Haji Muammar ZA kori internasional, sebelum baca Quran baca bismillah dulu. Sama tadi kori di sini juga sebelum baca Al-Quran baca bismillah. Cuman bismillahnya Kiai Haji Muammar ZA mahal. Kalau udah baca bismillah, beliau kalau udah kori duduknya tegak, megang mic-nya begini. Saya contohin suara Kiai Haji Muammar ZA, bismillahnya mahal. Beliau kalau baca Quran duduknya tegak, megang mic-nya begini. Saya contohin suara Kiai Haji Muammar ZA. Beliau kalau baca Quran duduknya tegak, megang mic-nya begini Bu. Megang mic-nya begini. Nih, megang mic-nya begini. Bismillahirrahmanirrahim. 3 juta. Beda, dia sama-sama kori rezekinya beda. Beda rezekinya. Nggak boleh hasud, nggak boleh iri, nggak boleh. Dosa sama siapa Ustaz? Dosa sama orang tua. Malam ini kita pada kumpul dirontokin semua dosa kita. Amin. Kadang kita sama orang tua mohon maaf masih sokanan perhitungan. Tempo-tempo emaknya minta sesuatu sama anaknya. Neng, sampai segeroyokan yang nyaut. Neng, kata emaknya ngomong sama tuh anaknya, Neng, bagi duit atuh emak. Anaknya malah nyaut, jangan minta sama saya mulu. Ngapa Mak? Emang anak emak cuma saya doang apa? Kan anak emak banyak, minta apa sama anak emak yang lain? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ada nggak anak model begitu? Ada apa kagak? Mana orangnya? Nih, kok dengerin apa? Kok kudunya kalau orang tua minta sama kita bersyukur. Oh, ternyata orang tua bersandarnya sama kita. Allah lagi ngelimpahin keberkahan buat kita. Ya Allah, alhamdulillah, harta yang saya punya manfaat buat orang tua saya. Kudunya begitu. Kudunya begitu. Kudunya begitu, Pak. Kudunya begitu. Apalagi bocah laki, begitu udah kawin mau ngasih duit ke orang tuanya aja ngumpet-ngumpet takut ketahuan bininya. Ada laki model begitu? Mana orangnya? Itu yang tawa kenceng banget dia itu. Lempengan punya bini galak banget. Asal laki mau ngasih duit ke orang tuanya ngumpet-ngumpet takut ketahuan bininya. Kalau ketahuan habis. Tulak pinggang bari melotot diinterogasi itu laki labatan polisi. Ditanya sama bininya, udah nggak ketan lagi udah. Ngasih berapa duit lu Bang? Buat emak berapa lu? Emang lakinya takut meringkuk gitu.
ngejawabnya kayak bari melas banget. Melas banget dari sonohnya mah biar bininya iba, biar bininya kesian, ngomong pelan betul laki sambil ngeringkuk. Ngasih duit neng 1 juta itu ge buat emak berobat. Bini yang galak bukan malah kesian, makin marah. Apa bang? 1 juta? Lo kalau ngasih 1 juta mah sekalian aja harta lu bandar lu kasih bang. Oh, bini yang galak tuh, si yang gangkalan. Kalau ada bini yang model begitu, saya ajarin nih buat abang-abang yang pada punya bini. Kita jadi orang laki jangan takut sama bini, ngapa? Ngomong sama bini kita, neng, gue ngasih duit sama emak bapak gue wajar. Lu kan ketemu gue udah gede. Gue ngasih duit ke emak bapak gue, kenapa? Karena bapak emak gue yang ngegedein gue, yang ngedidik gue, yang nyekolahin gue. Jangan cuma gara-gara gua ngasih duit 1 juta buat emak bapak gua, lu pakai melotot, pakai ngomel. Kalau cuma gara-gara duit 1 juta, nih dengerin, ngomongin beneran saya nih. Kalau cuma gara-gara duit 1 juta lu pakai ngomel, pakai marah, sekarang lu buntel pakaian lu minggat dari rumah. Berani kan? Berani kagak? Iya, berani. Biar kumis kayak pagar kecamatan, kayak teklok sama bini mah. Nih, istri yang solehah kudunya mah begini nih. Dengerin kok, jangan belakang-belakang budak. Lakinya habis gajian ngomong sama bininya, neng, abang habis gajian, neng, ini kira-kira bagaimana ya, neng? Istri yang solehah nyautinnya enak banget. Udah apa bang, saya mah gampang belakangan. Tuh istri yang solehah tuh. Udah apa bang, saya mah gampang belakangan. Istri yang solehah. Lakinya habis gajian ngomong sama bininya, neng, abang habis gajian, bagaimana kira-kira, neng? Itu bini yang solehah nyautinnya enak. Udah gampang bang, saya mah belakangan. Kasih dulu emak sama bapak abang. Udah saya mah gampang belakangan. Tuh istri yang solehah tuh. Cuman bini yang model begitu udah langka banget, udah hampir punah kayak macan Sumatera. Tuh bini model begitu tuh. Tapi saya yakin di sini mah ibu-ibu solehah semuanya. Alhamdulillah. Biar kata nggak pernah punya beras, sabar. Alhamdulillah. Makanya pok kalau nggak punya beras jangan minta sama laki, minta sama Allah. Jangan minta sama laki, mintanya sama Allah. Cuman mintanya di kuping laki. Nggak punya beras, kompok tuh kuping laki. Ya Allah, masa nggak ada berasnya ya Allah, gitu. Manjur. Kan dosa kita banyak banget kok sama laki. Kok dosa kita banyak sama laki. Ibu-ibu mah bang ngaji paling rajin gimana ke? Dandanan sampai rupa-rupa, akhirnya laki di rumah pada paru-paru. Mikirin seragam bininya. Kadang-kadang saya suka aneh juga ibu-ibu zaman sekarang mengaji rajin, sembahyang rajin sama laki rada berani. Berangkat ngaji lagi diperintah. Yaudah bang, gua ngaji dulu ya. Ntar kalau hujan di moran lo angkatin. Ada ibu model begitu sini. Ada apa kagak? Ada. Amin. Kamu hujan mana? Ngaji dulu. Nih, kok kalau mau masuk surga mah nih, saya kasih tahu. Siapa coba perempuan yang pertama kali masuk surga? Namanya Siti Mutia. Kenapa dia bisa masuk surga? Karena Siti Mutia menyimpan 3 benda yang sangat dikeramatkan di dalam rumahnya.
Sampai-sampai ditanya sama Siti Fatimah, putri baginda Nabi Muhammad, "Hei Siti Mutia, kenapa engkau sangat menyimpan 3 benda dan kau keramatkan 3 benda ini di dalam rumahmu? Apa 3 benda tersebut?" Yang pertama lap, yang kedua cambuk, yang ketiga gunting. Ditanya sama Siti Fatimah, "Itu lap emang buat apa?" Dijawab sama Siti Mutia, "Ini lap aku simpen, aku keramatin untuk mengusap keringat suamiku, karena suamikulah yang telah menghidupi aku dan anak-anakku." Begitu po, siapin tuh besok lap. Udah nyimpen lap. Nyimpen topok mah di dapur ya. Laki pulang bukan dilapin malah dikekepin. Tuh, lap siapin. Terus itu cambuk buat apa wahai Siti Mutia? Ini cambuk saya khususkan kalau saya masak, memberikan hidangan makan untuk suami saya, kemudian suami saya protes kalau makanan yang saya masak kurang enak, maka itu cambuk akan saya berikan kepada suami saya untuk mencambuk diri saya supaya jadi pelajaran besok masak harus lebih enak lagi. Tuh Siti Mutia. Orang kita mah kagak sekarang begini zaman sekarang, Bang. Ya Allah, kita makan protes dikit habis diomelin. Udah Bang makan, gue injak lo. Begini zaman sekarang. Sial gakalan. Makan tinggal makan dong. Laki mau diinjak. Lah ini tinggal makan ya lu. Nggak ada syukurnya lu ah. Itu terus gunting buat apa Siti Mutia? Kata Siti Fatimah nanya. Cuman nggak dijawab sama Siti Mutia. Orang Siti Fatimah nanya mulu nggak dijawab. Kamu nanya? Kamu disini-sini? Bocah sekarang itu Bang. Bocah sekarang lah kita nanya bener-bener pakai disautin. Kamu nanya? Kamu disini-sini? Itu bocah sekarang tuh. Orang kita nanya bener-bener, "Bang, kira-kira rumah Bapak RT belah mana?" "Kamu nanya?" Sambar merah ke bocah. Bocah sekarang kok gayanya gaul-gaul. Kalau ngomong, "Gua ilah ilah," kagak ngerti kita. Manggil emak nyokap, manggil bapak buka, ada engkongnya kecap. Sebenarnya saya bingit sama Allah. Lo gue takutnya tuh bocah gara-gara keseringan ngomong begitu kebawa mati pisan. Begitu ditanya sama malaikat, "Marobuka, siapa Tuhanmu?" "Kasih teli." Ditanya lagi sama malaikat, "Waman nabiuka, siapa nabimu?" "Mau tau aja apa mau tau banget?" Lama-lama malaikat marah, "Jangan macam-macam, neraka panas." Terus gue harus bilang mau gitu. Bocah sekarang kok. Lah bocah sekarang mana aja udah macam-macam kok bocah sekarang. "Pak Ustaz, saya kemarin lagi sembahyang. Terus saya kentut Pak Ustaz. Itu kira-kira batal apa kagak Pak Ustaz?" "Nah batal Paul," saya kata gitu. "Terus saya wajib wudu lagi Pak Ustaz?" "Ya wajib wudu." "Terus pas wudu saya kira-kira basuh muka lagi apa kagak Pak Ustaz?" "Ya basuh muka, mana banyak banget." "Itu dia Ustaz pertanyaan saya, kok yang tekut pantat yang dibasuh muka?" Udah sekarang tuh. Saya tanya balik, lu sekarang gue tanya sama lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? "Muka saya Ustaz malu, makanya muka lu yang dicebokin." Begitu gitu. Kritis-kritis bocah sekarang mah nanya mulu. Apalagi bocah seumur-umuran segini nih. Tuh, yang pakai baju kotak-kotak tuh. Siapa namanya itu?
Dia seumuran segini kok, yang ngaji lekar sama ustaz, yang kalau ngajarin alif fatah, alif kasroi, alif doma, ba patah ba lam doma lu. Itu saya ngasih tahu anak-anak, besok kalau kencing jangan ngadep kiblat ya. Disautin sama bocah, iya Pak Ustaz. Lempengan kita kencing lupa, gurunya malah ngadep kiblat, diintip sama bocah kan. Ditanya tuh sama bocah, Pak Ustaz kemarin kata Pak Ustaz kencing nggak boleh ngadep kiblat. Kita kudu banyak akal kok sama bocah mah. Iya tong, gue kencing ngadep kiblat, cuman punya gue tekuk ke kiri. Bocah kecil tuh, biasa. Ibu ntar ingat ditekuk ke kiri bu, pulang dari sini. Sama laki mah kudu mesra kok. Ya po, kalau kemana-mana nih saya pesan izin sama suami. Lempengan suami ada di rumah, cium tangannya. Cium tangan biar benar, kata guru saya, kalau cium tangan suami, cium nih pas atas telunjuk. Kenapa harus dicium pas atas telunjuk? Karena di atas telunjuk ini ada urat yang langsung nyambung ke hati. Pergi kemana-mana, ambil tuh tangan suami, cium biar bener. Jangan tuh tangan laki ditempelin di pipi, ditempelin di jidat, tapi cium. Gak apa-apa ada suaranya kayak. Bahkan kata Nabi, jangan cuma cium tangannya doang, biasain cium pipi kanan dan kiri suami. Kenapa harus kita cium pipi kanan dan kiri suami? Karena mencium pipi kanan dan kiri suami pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad tuh? Di mana adanya? Di mana? Di Mekah. Tuh kira-kira Mekah dari Tanah Sareal jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Kalau umroh udah punya ongkosnya? Belum kan? Maka ciumlah Hajar Aswad di rumah kita masing-masing. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pulang dari sini praktekin, ya Allah batu hitam sampai endu satu. Inilah wajah-wajah batu hitam boh. Terus biasain kok sama laki kudu mesra. Manggil sama suami panggilan yang mesra. Nabi manggil istrinya tuh panggilan paling mesra. Ya Humairo, wahai engkau yang kemerah-merahan pipinya. Itu panggilan paling mesra. Ustaz, bini saya mukanya hitam, nggak kemerah-merahan. Terus bagaimana Ustaz? Panggil aja ya Hajar Aswad, begitu aja udah. Yang penting mesra bang. Nah iya, kita mesranya waktu pengantin baru doang. Pengantin baru mesra banget kita. Bini kentut depan laki pakai ditahan. Udah punya anak 3 mah prat-pret. Itu pantat tuh udah beda engselnya. Pengantin baru memanggilnya kayak sampai ayah bunda, mama papa. Udah punya anak 4, laki manggil bininya, mau kemana lu jenong? Bini marah dipanggil jenong, mau kemari gua dekok tuh. Jenong dekok akhirnya. Ya Allah. Pengantin baru mau ngomong kagak cadel, jadi cadel-cadeli. Kata bininya, mau akad apa mau obo? Lakinya nyaut, mau akan aja neng. Emang akan tambah apa sih neng? Kata bininya teh pakai oleng eton. Apa coba oleng eton kok? Goreng jengkol. Namanya juga pengantin baru. Kondangan baju samaan, gandengan tangan. Ilah itu loh, lihat jalan rusak ngomongnya olokan. Hati-hati ayang, jalannya ecek. Udah pokok tawa mulu kok. Ya Allah.
Maka malam ini hadir kumpul kita, insya Allah dosa kita diampuni nama Allah. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Daerah kita, wilayah kita semoga diturunkan rahmat dan limpahan keberkahan dari Allah. Kuncinya satu, beriman bertakwa kepada Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ya Allah yang lemas berapa? Udah pada lapar. Kalau di Saudi Arabia bang, kalau ada bacaan Al-Quran saking terkesimanya tuh orang pada berdiri, tangan diangkat, teriak Allahu Akbar. Di Saudi begitu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kepaksa. Enak suara saya, Bu. Saya dulu kori juara tingkat RT. Pesertanya waktu itu 4, yang 3 sakit kagak datang. Udah begitu RT-nya engkong saya bisa. Alhamdulillah juara saya. Tawa aja bang udah malam. Sebab yang kagak ketawa cuma 2, yang satu sakit, yang satu utangnya banyak. Yang punya utang biar pada lunas. Ya Rabbal. Terakhir, ada satu amalan yang pasti diterima oleh Allah. Mau nggak? Kalau sembahyang, kita masih ada 2 kemungkinan, masih bisa diterima, masih bisa kagak lah. Haji, puasa, sedekah. Tapi ada satu amalan yang dimana ketika kita amalkan, ini amalan nggak bakal ditolak oleh Allah. Ini amalan pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Ustaz? Salawat kepada baginda Nabi Mustafa Maulana Muhammad. Waktu Nabi dimi'rajkan, kalau Isra bang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra tuh. Ketika Nabi mulai naik ke langit itu namanya Mi'raj. Waktu Nabi Mi'raj ketemu dengan satu malaikat. Ini malaikat aneh, punya tangan banyak. Dalam riwayat dikatakan tangan kanannya 1000, tangan kirinya 1000, setiap jarinya 1000. Saya mau tanya, tuh malaikat tangannya banyak apa dikit? Bu, tangan kanan 1000, tangan kiri 1000, setiap jarinya 1000. Banyak apa sedikit? Kurang kencang. Banyak apa sedikit? Banyak. Ditanya sama Nabi, ya Rasul, ya wahai malaikat, kau punya tangan begitu banyak, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada engkau? Itu malaikat menjawab, ya Rasul, aku diberikan anugerah tangan yang begitu banyak ini, ditugaskan oleh Allah untuk menghitung setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Rasul bertanya lagi, apa tidak ada yang terlewat setetes 2 tetes wahai malaikat yang tidak terhitung olehmu? Tidak ada ya Rasul. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi sanggup aku hitung, kecuali engkau ya Rasulullah. Ketika umatmu berselawat kepadamu, Allah turunkan rahmat untuk orang yang berselawat kepadamu, maka aku tidak sanggup menghitungnya. Hebat nggak coba? Hebat nggak? Salawat kepada Nabi Muhammad indah apa enggak? Allah turunin rahmat, maghfirah, ampunan buat kita yang salawat kepada Nabi Muhammad, maka itu malaikat tidak sanggup menghitungnya saking banyaknya rahmat yang Allah turunkan buat kita. Oleh karenanya saya mau ajak baca salawat. Siap baca salawat Pak? Mau baca salawat? Mau dapat syafaat Nabi Muhammad
Insyaallah yang hadir semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tim hadrah, kita baca bersama-sama sholawat badar. Semoga Allah menangkan perjuangan Islam, dan semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat kita. Kita keluar dari tempat ini melainkan segala hajat dan dosa-dosa kita, semuanya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Keluarin suaranya buat Nabi Muhammad. Hadirkan ruhnya Nabi Muhammad ke sini, agar kita semua yang hadir pada malam hari ini besok wajah kita dikenali oleh Nabi Muhammad, agar hadir dan kumpulnya kita besok kita bisa diaku oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah yang keras ala Taha Rasulillah Rasulillah salatullah salatullah. Backing vokal jangan ikut, biar jamaah. Salatullah sama-sama. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi